Ya, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta masyarakat waspada terhadap cuaca ekstrim yang membuat suhu menjadi sangat panas. Ya, kondisi ini terjadi akibat peralihan musim sehingga sinar matahari lebih maksimal mencapai permukaan bumi. Cuaca panas menyengat melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek sejak beberapa hari terakhir. Bahkan suhu di Jakarta bisa mencapai hingga 37 derajat Celcius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut kondisi ini terjadi akibat peralihan musim sehingga sinar matahari lebih maksimal mencapai permukaan bumi. Masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap hujan lebat dan angin kencang yang masih berpeluang terjadi di masa peralihan. Biasanya memang untuk wilayah Indonesia di bulan-bulan April ini suhunya terasa cukup terik gitu. Nah, salah satu alasannya adalah karena ini kita ada di periode peralihan. Nah, periode peralihan itu adalah kalau untuk saat ini ya berarti dari musim hujan ke musim kemarau. Biasanya pada kondisi seperti ini tutupan awan mulai jarang gitu ya. Karena tutupan awan jarang, jadi sinar matahari yang masuk sampai ke permukaan bumi menjadi maksimal. Nah, itulah kenapa suhu jadi terasa lebih panas. Ditambah lagi dengan udara yang relatif lebih kering dan juga anginnya kalem, itu akan semakin menambah rasa panasnya seperti itu. Nah, untuk prediksinya sendiri ini sebetulnya untuk suhu sekitar 36 ini masih akan bertahan dalam beberapa waktu ke depan ya, sekitar 35, 36, 37, dan itu adalah sesuatu yang wajar terjadi sebagai suatu siklus tahunan gitu. Untuk mengurangi risiko paparan panas, masyarakat disarankan mencukupi kebutuhan cairan, menggunakan tabir surya dan penutup kepala, serta membatasi aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Dari Jakarta, Kea de la Rosa, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tetapkan penanganan sampah menjadi prioritas nasional. Ya, Prabowo targetkan masalah sampah selesai dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Permasalahan sampah di Indonesia semakin memprihatinkan. Presiden Prabowo Subianto pun menekankan pengolahan sampah menjadi prioritas nasional. Prabowo menargetkan masalah sampah di Indonesia akan selesai dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Setiap provinsi pun akan membentuk aglomerasi atau kerjasama untuk atasi sampah. Ya, semua kita kembangkan. Sampah, pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Ya, dalam 2-3 tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia. 3 provinsi di Indonesia yang telah sepakat untuk kerjasama, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Nantinya sampah ini akan dimanfaatkan untuk energi. Masih mematangkan landasan hukumnya, ya, karena kan itu perlu diturunkan dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, ya, supaya tidak tumpang tindih. Jadi landasan hukumnya masih disiapkan. Salah satunya adalah aglomerasi terkait dengan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Dan nanti ada aglomerasi lainnya yang akan dirumuskan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi kita di daerah harus juga bisa respon. Selain dalam penanganan sampah, ketiga provinsi ini juga tekan perjanjian kerjasama terkait layanan transportasi publik dan juga pertanian. Pemirsa, setelah menabung selama 20 tahun, pedagang asongan di Jombang, Jawa Timur akhirnya bisa berangkat haji. Ya, jangan kemana-mana, ini sudah akan segera kembali. Anda kembali di iNews Today. Pemirsa, tersangka kasus kekerasan di daycare Little Aresia Yogyakarta mengaku diperintah oleh ketua yayasan dan kepala sekolah untuk mengikat anak-anak yang dititipkan. Ya, sementara Gubernur Yogyakarta dengan tegas akan menutup tempat penitipan anak yang izinnya bermasalah. 13 tersangka kasus kekerasan anak di daycare Little Aresia masih diperiksa intensif.
Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa 11 pengasuh yang jadi tersangka mendapatkan perintah langsung dari kepala sekolah dan ketua yayasan tersebut. Para pengasuh tiap pagi diperintah oleh 2 tersangka lain, yaitu ketua yayasan dan kepala sekolah untuk mengikat anak-anak yang dititipkan. Akibatnya, anak-anak mengalami luka di pergelangan tangan dan kakinya. Namun dari keterangan para tersangka pengasuh 11 itu, mereka diperintahkan melakukan hal itu oleh ketua yayasan. Namun di SOP nggak ada. Namun itu disampaikan secara lisan, secara langsung oleh ketua yayasan. Dan itu semua keterangan dari 11 pengasuh seperti itu. Kalau ketua yayasan kan memerintahkan tindakan seperti itu. Kalau untuk kepala sekolah sendiri apa? Sama juga. Sama. Karena ketua yayasan dan kepala sekolah ini selalu hadir tiap pagi dan mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh. Sementara itu, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X prihatin terhadap peristiwa ini. Dengan tegas, Sultan akan menutup penitipan anak yang izinnya bermasalah, sekaligus memberikan pendampingan bagi para korban dan orang tuanya. Surat edaran, harapan saya kabupaten kota melakukan operasi lihat ada yang ilegal, yang tidak memberikan pelayanan tidak baik. Jadi sebetulnya kalau saya ya begitu ilegal tutup sementara supaya diproses legal. Selama tidak mau legal jangan boleh. Kasus kekerasan yang terjadi terhadap korban membuat masyarakat geram. Bahkan, tembok rumah lokasi kejadian dicoret-coret oleh orang tak dikenal. Dinding dan papan visi misi daycare dicoret dengan cat semprot berisi kekecewaan dan kemarahan. Diduga hal ini dilakukan oleh warga sekitar yang kecewa dan marah atas apa yang terjadi di tempat penitipan anak tersebut. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu sejumlah orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan di daycare Liter Aresya mengadu ke Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati. Ya, mereka menceritakan kondisi anaknya yang mengalami pneumonia hingga gizi buruk. Sejumlah orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan di daycare Liter Aresya mengadukan nasibnya kepada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati. Salah satu orang tua bercerita jika 3 anaknya sempat dititipkan di daycare Liter Aresya. Bahkan anaknya yang ketiga ada dalam video viral yang memperlihatkan tangannya diikat dan tidur di lantai tanpa busana. Akibatnya anak tersebut mengalami pneumonia bronkitis hingga dikategorikan stunting. Sementara sebagian besar anak-anak yang dititipkan juga mengalami gizi buruk. Ada di video itu diikat. Pantes selama ini batuk pileknya itu nggak sembuh-sembuh. Bronkitis pneumonia itu dari umur bagus sekali itu dari umur 4 bulan itu. Ternyata selama ini di situ ditelanjangi, pantas saja kok sampai kena bronkitis gitu, karena bronkitis itu kan nggak boleh langsung lantai. Ini melalui WA mereka juga sudah bergerak untuk melihat bagaimana kondisi TPA kita. Tetapi ada catatan yang nanti juga akan kami konsultasikan dengan para ahli psikologi nanti adalah apakah tepat ketika situasi seperti ini anak-anak tetap bisa ke TPA di 15 yang direkomendasi oleh Bapak Wali Kota kemarin. Polisi telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang perdana kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus resmi digelar di Pengadilan Militer Jakarta. Ya, auditor militer membacakan dakwaan terhadap 4 anggota TNI yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras pada Maret lalu. Ya, pemirsa, dalam persidangan, auditor militer menjerat keempat terdakwa dengan pasal berlapis terkait penganiayaan berat dan penganiayaan berencana.
4 terdakwa yang dihadirkan dalam sidang ini yaitu Kapten NDB, Letu BHW, Letu SL, dan Serda ES. Hasil sidang menyatakan keempat terdakwa tetap menjalani penahanan dan sidang selanjutnya pada 6 Mei 2026. Auditor militer akan menghadirkan 8 orang saksi, terdiri dari 5 saksi dari pihak TNI dan 3 saksi sipil. Pemirsa, progres pembangunan hunian sementara di kawasan Senen, Jakarta Pusat kini hampir rampung. Ya, ratusan unit ini segera dapat ditempati oleh warga bantaran rel Juni mendatang. Total 324 unit Huntara yang disiapkan untuk warga yang selama ini tinggal di bantaran rel kereta api. Huntara ini dilengkapi berbagai fasilitas dasar mulai dari tempat tidur, lemari, serta sarana pendukung berupa kamar mandi, dapur umum, dan ruang terbuka. Pemerintah menargetkan pembangunan selesai 100% dalam waktu dekat dan ditargetkan siap huni pada pertengahan Juni 2026. Ya, untuk mengetahui progres pembangunan hunian sementara di Senen, kita sudah bergabung dengan rekan Yasmin Attania di sana. Ya, Yasmin, fasilitas apa saja yang sudah disiapkan di sana dan kapan warga mulai pindah? Ya baik, selamat siang Togi, Syafa dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini saya berada di kawasan Huntara, hunian sementara tepatnya di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Untuk progresnya sendiri ini nampaknya sudah hampir 100% atau tepatnya sekitar 99% karena masih harus ada pemasangan seperti listrik, kemudian juga air dan internet. Kawasan Huntara di Senen ini memang dibangun tepatnya untuk masyarakat yang sebelumnya tinggal di bantaran area stasiun Pasar Senen. Togi, Syafa dan juga pemirsa, ini pasti penasaran kan seperti apa sih kira-kira isi dari unit ataupun kamar di sini. Tepatnya ada sebanyak 324 unit yang sudah dibangun dengan spesifikasi yang seragam tentunya. Saya akan memperlihatkan kepada Anda secara langsung pemirsa. Ayo kita masuk ke dalam. Nah, jadi seperti ini pemirsa, bisa dilihat di layar televisi. Di sini sudah ada sejumlah fasilitas begitu yang dipersiapkan, seperti ada 2 kasur, kemudian juga ada bantal dan juga guling. Kemudian ada lemari, 1 buah lemari. Dan yang terpenting ya, kalau di Jakarta ini ada kipas angin pemirsa nih, ini sudah dipersiapkan. Jadi seluruh unit isinya sama seperti ini. Karena untuk satu unitnya ini memang diperuntukkan bagi satu keluarga yang terdiri dari 4 orang, yakni ayah, ibu, dan juga 2 orang anak. Jadi memang dibuat secara seragam untuk konsepnya juga ini berwarna putih ya, semuanya juga sama, di luar ini berwarna putih. Nah, selain fasilitas inti, ada juga fasilitas pendukung ataupun fasilitas umum yang sudah dipersiapkan di sini. Saya akan memperlihatkan kepada Togi, Syafa dan juga pemirsa. Di sisi kanan saya pemirsa, ini salah satunya adalah area taman bermain kan. Ini sudah seperti taman kanak-kanak ya di sini ya, dengan beragam fasilitas yang disediakan. Ini ada perosotan, kemudian juga ada ayunan dan lain sebagainya. Ini terlihat rapi, bersih, dan juga tentunya nyaman untuk dimainkan oleh buah hati bagi masyarakat yang memang membawa anak begitu ya ke sini. Dan di sini juga sudah dipersiapkan fasilitas umum lain seperti dapur bersama, kemudian ada juga toilet bersama, tempat mencuci, ada juga ruang komunal begitu yang dipersiapkan. Jadi masyarakat bisa melakukan berbagai aktivitas di sana. Nah, diperkirakan untuk kapannya nih warga bisa mulai menempati Huntara ini tepatnya pada tanggal 15 Juni 2026. Dan memang pemerintah mempersiapkan hunian sementara ini untuk memberikan tempat tinggal ataupun hunian yang lebih layak bagi masyarakat dan juga untuk membuat area bantaran stasiun Pasar Senen ini lebih tertata, aman dan juga nyaman. Sekian, Syafa dan Togi, kembali ke studio. Baik.